Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, senang kembali menjumpai saudara melalui kita bertumbuh bersama-sama, sebuah acara yang memang kita gagas untuk kita bersama-sama menikmati pengajaran firman yang memungkinkan saudara dan saya akan sama-sama bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan dan membuat kita semakin didewasakan di dalam Tuhan. Pengajaran kita malam hari ini berbicara mengenai sesuatu yang mungkin sama sekali tidak populer di kalangan kita, dan barangkali hampir semua orang akan tidak suka ketika mereka harus membahas bagian ini. Ini sesuatu yang pada dasarnya bertentangan dengan keinginan semua orang, karena tidak ada seorang pun dari antara kita yang menginginkan kehilangan apapun dalam hidup kita. Sementara pengajaran firman pada malam hari ini berbicara tentang arti melepaskan hak. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melepaskan hak memiliki pengertian kita rela menikmati apa yang menjadi bagian atau rela melepaskan apa yang menjadi milik kita demi kepentingan orang lain atau demi kepentingan yang lainnya, dan dalam konteks kekristenan adalah demi kepentingan kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, menjadi pengikut Yesus itu pasti bukan yang paling dirindukan oleh Tuhan ketika kita menjadi orang Kristen. Karena yang Tuhan inginkan bukan hanya menjadi pengikut, tetapi Tuhan mau supaya saudara dan saya sampai kepada level menjadi seorang murid Yesus. Seorang murid Yesus adalah seseorang yang tidak pernah berhenti belajar dari gurunya. Dalam hal ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi seorang murid bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi menjadi orang yang diinginkan oleh guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita perhatikan dalam Matius pasal 28 ayat 19 yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak orang yang menamakan dirinya Kristen, berstatus Kristen, lama menjadi orang Kristen, tetapi dalam perjalanan rohaninya dia sulit sekali untuk bertumbuh, sulit untuk menjadi orang Kristen yang didewasakan. Dan hal tersebut lebih sering disebabkan karena dia tidak mau dimuridkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, karena ketidakbersediaan seseorang untuk dimuridkan menjadi benar-benar murid Yesus, maka dia akan mengalami hambatan dalam kekristenannya, menjadi orang Kristen yang lebih dewasa dan sungguh-sungguh. Sebaliknya saudara-saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya belajar satu hal, dan melalui kata melepaskan hak, saudara akan menemukan 3 poin besar, 3 esensi besar dari bagaimana kita mengikut Yesus, dari bagaimana saudara dan saya disebut murid-murid Yesus. Mari kita perhatikan Lukas pasal 9 ayat 23. Ayat ini menjadi sangat penting karena di dalam ayat ini saudara-saudara kita akan menemukan sekali lagi 3 esensi dasar bagaimana saudara dan saya bisa menjadi murid Yesus. Mari kita perhatikan Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Alkitab berkata, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bagian yang pertama tentang menyangkal diri. Menyangkal diri berarti menyangkal atau melepaskan atau tidak mempergunakan hak-hak kita yang seharusnya bisa kita pergunakan. Menyangkali hak ini kita lakukan saudara-saudara karena kita mengasihi Tuhan,
kita mengedepankan kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Dan ini baik bagi pertumbuhan kerohanian kita, saudara-saudara. Perlu ditekankan pada bagian ini, saudara-saudara, sekali lagi alasan untuk kita melepaskan hak adalah karena Yesus Kristus dan Injilnya yang harus lebih dikedepankan daripada kepentingan dan keinginan diri kita sendiri. Bahkan Tuhan Yesus, saudara-saudara, mengatakan ada upah untuk orang-orang yang mau mengikut Yesus. Mari kita perhatikan sebuah ayat yang selama ini menjadi pertanyaan dari Petrus dan barangkali mewakili dari banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang dalam Markus 10 ayat 28 sampai 30 mengatakan, Petrus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil dia meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki dan perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, atau sawah ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang mereka. Sekalipun disertai dengan penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya membuat sebuah catatan di sini. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak sedang berkompromi dengan harapan-harapan kita. Tuhan Yesus tidak sedang mempromosikan kepercayaan supaya saudara dan saya dibebaskan dari penderitaan jasmani sebagai manusia. Implikasinya begini Bapak Ibu, kita diajarkan untuk kita tetap setia dengan mempertahankan iman kita kepada Yesus pada saat godaan datang, pada saat rayuan dan ancaman dunia dan segala bentuk, segala cara yang dapat membelokkan iman kita kepada Yesus. Mungkin itu berupa uang, mungkin berupa jabatan, mungkin itu berupa harta dan kenikmatan sesaat. Saudara, karena beberapa orang dengan mudahnya berbalik dari imannya dan menganggap kekristenan ini tidak memberi jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Mungkin tentang jodoh, mungkin tentang pekerjaan, tentang usaha mereka, tentang karir, tentang jabatan. Iman yang dangkal memang akan menyebabkan orang meninggalkan Yesus dan mengabaikan janji kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya ketika kita memberikan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan. Ini sebentuk penyangkalan diri saudara-saudara. Yang kedua yang saudara dan saya perlu tahu, memikul salib. Memikul salib artinya kita mulai mengambil atau menanggung suatu beban yang memang tidak enak sebagai sebuah konsekuensi. Kita melepaskan hak kita. Kita rela meninggalkan daerah kenyamanan kita dan mulai mengalami penderitaan karena Yesus dan Injilnya. Misalkan saudara-saudara ketika saudara percaya kepada Yesus, kemudian saudara tidak dianggap sebagai salah satu anggota keluarga di tengah keluarga besar saudara yang belum percaya kepada Yesus. Atau mungkin bisa saja saudara kehilangan warisan, atau saudara diusir dari satu daerah karena imanmu kepada Tuhan, atau karena mungkin sebuah pelayanan barangkali saudara harus menyisihkan keuangan saudara, menyisihkan waktu, tenaga saudara, perhatian saudara, dan itu menyiksa dalam tanda kutip secara manusia badani saudara. Tapi itulah salib yang sedang saudara dan saya pikul. Saudara, memang tidak enak. Bagaimanapun memikul salib ini sesuatu yang kalau bisa dihindarkan. Dan saudara-saudara, tetapi saudara dan saya harus tahu bagian yang kedua ini, sesuatu yang tidak mungkin terelakkan dari hidup saudara dan saya ketika kita betul-betul mau mengabdikan hidup kita menjadi murid Yesus, yaitu memikul salib kita. Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bersama dengan Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara,
bukan hanya menyangkal diri memikul salib, tetapi yang ketiga adalah mengikut aku. Yesus katakan, mengikut aku artinya setelah saudara dan saya melepaskan hak kita, kemudian kita memikul salib yang memang tidak enak, dan di saat itu kemudian saudara dan saya baru bisa mengikut Yesus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, dikatakan sesuai dengan kehendaknya karena memang kita tidak lagi mengikuti keinginan hati kita, tidak lagi menuruti keinginan daging kita, tetapi melepaskan semuanya dan hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 9 ayat 9 mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Sekalipun kita tidak harus menjadi seperti Matius dengan meninggalkan segala-galanya Bapak Ibu saudara untuk mengikuti Yesus, tetapi tetap saja kita harus belajar untuk melepaskan hak-hak kita supaya Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang dikedepankan, kepentingan Tuhan dan Injilnya yang harus diutamakan. Dan mungkin itu akan mengganggu hak-hak kita secara pribadi. Dan saudara, ketika itu terjadi, saudara dan saya mau belajar melepaskan hak kita, maka saya sangat percaya pertumbuhan rohani saudara akan menjadi pesat, dan itu yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hal ini secara singkat ya dirumuskan dengan satu kata, melepaskan hak kita, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Itulah pengertian yang sebenarnya tentang melepaskan hak. Mari kita akan perhatikan, saudara-saudara, ada beberapa contoh di Alkitab mengenai orang-orang yang berani melepaskan hak mereka, dan melalui mereka kita akan belajar bagaimana arti melepaskan hak. Yang pertama, mari kita perhatikan bagaimana Bapak orang beriman melepaskan haknya, dan itu dibuktikan oleh Abraham. Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, ketika saudara betul-betul memperhatikan ayat demi ayat, saudara akan menemukan bagaimana seorang Abraham yang telah menunggu selama 25 tahun untuk penggenapan janji Tuhan. Ketika 75 tahun usianya, Tuhan berjanji Tuhan akan mengaruniakan anak kepada keturunan kepada Abraham. 25 tahun saya pikir bukan waktu yang singkat saudara-saudara, dan itu pun tanpa sepengetahuan Abraham, karena setelah janji Tuhan di usia ke-75 tahun, dia tidak pernah tahu pada usia keberapa dia akan menerima janji Tuhan. Dan kita tahu dari Alkitab pada usia 100 tahun, selama 25 tahun menunggu janji Tuhan, Abraham dikaruniai seorang anak. Saya pikir sebagai seorang ayah yang sungguh menantikan kehadiran seorang putra, ini merupakan kabar, ini merupakan anugerah yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang ayah bernama Abraham. Tapi Tuhan harus mengajar Abraham untuk Abraham berani menjadi orang yang melepaskan haknya. Dan saudara-saudara, di ayat-ayat berikutnya di dalam Kejadian 22 ini saudara melihat bagaimana Abraham dituntut oleh Tuhan untuk mengorbankan satu-satunya anaknya yang tunggal, Ishak, dibawa ke salah satu pegunungan Moria, dan bukan menggunakan tangan orang lain, tapi dengan tangan Abraham sendiri. Abraham harus menyembelih Ishak sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah, saudara-saudara, tapi kerelaan hati Abraham untuk melepaskan haknya, mempersembahkan Ishak menjadi korban bakaran bagi Tuhan, itu yang menyebabkan hati Tuhan bergetar, dan Tuhan mempersembahkan kepada Abraham korban bakaran yang lain yang tentu bukan anaknya. Tapi Tuhan melihat bagaimana Abraham, orang yang berani melepaskan hak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk Bapak orang beriman. Kita mau belajar seperti Abraham. Contoh yang kedua di Alkitab, kalau saudara membaca kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 21 dan 22, adalah seorang Musa. Dia hidup dengan sangat nyaman
di istana Fir'aun. Kemudian dia mendapat seorang istri bernama Sipora. Dia hidup dengan Reuel, papa mertuanya, saudara-saudara, sangat kaya pada zamannya dan dalam situasi yang sangat nyaman. Kemudian Tuhan mengutus dia meninggalkan Mesir. Dan saudara-saudara, kalau saudara kemudian perhatikan dalam Keluaran pasal 3 dan pasal 4, ini pertentangan batin yang sangat hebat. Karena Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali pergi ke Mesir dan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Saudara, mengapa demikian? Karena ia harus kembali ke negeri di mana dia sudah menjadi buronan. Dan kali ini dengan misi yang sangat besar, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Cara membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ini memang tidak dijelaskan oleh Tuhan. Dan Musa ini tidak dikenal oleh bangsanya sendiri sebagai seorang pemimpin. Dia tidak pandai berbicara. Modalnya hanya karena dia mengikuti perintah Tuhan. Di samping itu, saudara-saudara, dia harus meninggalkan kehidupannya yang sudah berjalan dengan sangat enak. Satu pilihan yang sama sekali tidak mudah. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, Musa berupaya untuk memberi alasan kepada Tuhan supaya dia tidak diutus ke Mesir. Tapi akhirnya dia ngerti bagaimana cara untuk melepaskan haknya dan mengikuti perintah Tuhan untuk menuju ke Mesir. Saudara, saya bersyukur untuk kehadiran Musa yang juga menjadi tokoh yang kita bisa teladani di masa sekarang ini. Bagaimana cara untuk menjadi seseorang yang berani melepaskan hak. Yang ketiga, saudara, kalau kita perhatikan kisah tentang Esther, dia juga adalah salah satu orang yang sangat bisa direkomendasi sebagai seseorang yang berani melepaskan hak. Bagaimana tidak, saudara-saudara, dia yang berposisi sebagai ratu dari Raja Ahasiweros ketika itu hidupnya sangat nyaman. Tapi tiba-tiba seluruh bangsa Yahudi mendapatkan ancaman pemusnahan oleh rencana jahat Haman, seorang pembesar Persia. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasib seluruh bangsa Yahudi ini berada di tangan Esther. Kalau Esther berani membujuk raja, maka rancangan Haman ini akan dihentikan dan pasti ada jalan keluar supaya tidak ada pembinasaan terhadap kaum Yahudi. Tapi saudara dan saya perlu tahu, untuk menghadap raja, dan jika tidak diminta oleh raja untuk menghadap, besar sekali resikonya. Hukuman mati itu yang harus dihadapi. Dan luar biasa, saudara, Esther berani mengambil resiko hebat ini. Esther memberanikan diri untuk menghadap Raja Ahasiweros tanpa harus dipanggil terlebih dahulu. Dan walaupun awalnya dia ragu, tetapi pada akhirnya dia berani melepaskan haknya untuk menghadap Raja Ahasiweros. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir ini pun bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh Esther. Tetapi bersyukur Bapak Ibu, kerelaan Esther untuk melepaskan haknya. Saudara bisa lihat dalam Esther pasal 4 ayat ke-16. Ketika dia berkata, kalau terpaksa aku harus mati, biarlah aku mati. Ini luar biasa. Seorang Esther yang berani melepaskan haknya. Yang keempat, saudara-saudara, adalah Paulus. Seseorang yang lahir di Tarsus, Kilikia, orang Yahudi dari suku Benyamin. Dia dilahirkan sebagai orang Romawi, dia seorang Farisi. Dia adalah anak didik dari Gamaliel, seorang guru yang sangat terkenal pada zaman itu. Dan posisi sosialnya sedemikian rupa yang membuat tidak heran, saudara-saudara, kalau akhirnya dia mendapat kuasa dari imam besar untuk menangkap semua pengikut Tuhan. Saudara bisa melihat itu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 dan 2. Tapi dalam satu perjalanan ke Damsyik, saudara tahu kemudian dia berani melepaskan hak. Dengan cara bagaimana, saudara? Dia memikul salibnya setiap hari
untuk memberitakan Injil. Setelah dia dipanggil menjadi seorang rasul, dia melepaskan hak memberitakan Injil setiap hari. Dia masuk penjara berkali-kali. Dia mengalami karam kapal. Dia mengalami kelaparan. Dia mengalami kehausan, telanjang, disiksa, dipukul. Dan kita percayai pada akhirnya dia dihukum mati karena dipancung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia memutuskan untuk melepaskan banyak hak dalam hidupnya. Ia bahkan berkata, saudara-saudara, dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena itu, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Perhatikan kata ini. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang lain yang dilepaskan oleh Paulus adalah haknya untuk makan, haknya untuk minum, haknya untuk beristirahat, haknya untuk membangun keluarga, haknya untuk memperoleh persembahan dari jemaat, karena dia juga melayani jemaat. Nah saudara-saudara, tetapi 1 Korintus pasal 9 ayat keempat dan kelima, Petrus tidak mengambil sedikit pun haknya. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam 1 Korintus pula pasal 9 ayat 14 dan 15b, bahkan Paulus ini bukan hanya sebagai pemberita Injil, bukan hanya dia setiap hari harus berhadapan dengan maut ketika dia membela nama Tuhan, tapi dia tidak mengambil haknya untuk memperoleh persembahan dari jemaat. Bahkan dia bekerja sebagai pembuat tenda. Bukankah ini contoh yang luar biasa dari orang yang berani melepaskan haknya? Dan puncak dari orang yang menjadi contoh berani melepaskan hak adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Coba perhatikan saudara, bagaimana Yesus yang adalah teladan yang sempurna. Dia yang setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan. Dia mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan dia dalam menjalani rencana Allah di hidupnya ada begitu banyak kesulitan, kesukaran, hal-hal yang menyakitkan, ancaman, pembunuhan, fitnah, keletihan, lapar, haus, dan semua yang lain. Dan pada akhirnya puncaknya dia harus mati di kayu salib. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sebagai manusia dia pun berupaya untuk meminta kepada Allah Bapanya, meminta kepada Bapanya jika boleh, dalam perkataannya, dalam doanya di Taman Getsemani, biarkan cawan ini lalu daripadaku. Dalam bahasa saya, kalaupun aku harus menanggung dosa dunia, tapi tolong jangan dengan cara ini, dengan cara disalibkan. Tapi pernyataannya luar biasa menggetarkan hati kita ketika pada akhirnya dalam doanya dia mengatakan, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lukas pasal 22 ayat yang ke-42. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk melepaskan hak kita. Ketika saudara dan saya mau menjadi murid Tuhan, mau dimuridkan, bukan hanya sekedar pengikut, tapi orang yang memberikan hidup saudara kepada Tuhan, maka lakukan ketiga hal ini. Kita memikul salib kita menyangkal diri kita, dan mengikut Tuhan dengan totalitas penuh. Melepaskan hak kita, artinya kita rela untuk kehilangan segala sesuatu dalam hidup kita, supaya hanya Tuhan dan Injilnya yang diutamakan, didahulukan lebih daripada semua keinginan-keinginan pribadi kita. Tuhan kiranya menolong saudara dan saya, memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang berani melepaskan hak.
Di pertemuan berikutnya kita akan kembali belajar membahas mengenai bagaimana melepaskan hak dan sebagainya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Saya akan berdoa untuk saudara malam hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, malam hari ini hamba berdoa. Kalau perkataan firman, pengajaran firman sudah kami dengar, kiranya ini bukan hanya sebatas menjadi pengetahuan di pikiran kami, tapi benar-benar menyentuh hati kami, untuk pada akhirnya ketika pengetahuan ini ditransfer ke dalam pikiran, pengertian, dan pemahaman kami, akhirnya kami harus membangun sebuah komitmen baru untuk kami berani melepaskan hak kami sebagai umat pilihan Tuhan, melepaskan hak dan semua kenyamanan-kenyamanan pribadi, dan lebih mengedepankan kepentingan Tuhan, supaya melalui hidup kami, melalui perkataan kami, melalui tindakan kami, melalui setiap keputusan yang kami ambil, melalui apapun yang kami rencanakan, Tuhan Engkau sangat dimuliakan. Bukan kami yang diutamakan, tetapi Tuhan dan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberi kekuatan kepada setiap kami, setiap telinga yang mendengar, setiap mata melihat dan memperhatikan, dan terlebih setiap hati dan pikiran kiranya disentuh oleh Roh Kudus malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.